Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Gempa dengan kekuatan 7,4 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT dan sekitarnya pada Selasa 14 Desember. Pusat gempa berlokasi di Laut Flores pada jarak 112 km ke arah barat laut Kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur dan memiliki kedalaman 10 km. Peristiwa ini terjadi pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Menurut catatan BMKG, gempa dirasakan di sejumlah wilayah di NTT, seperti Tambolaka, Waikabubak, Waingapu, Adonara, Maumere, Larantuka, Labuan Bajo, Lembata, dan Ruteng. Tak hanya NTT, getaran gempa juga dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan seperti Kota Makassar dan Kabupaten Selayar. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak kepanikan warga yang panik berhamburan menyelamatkan diri, termasuk para pasien di Rumah Sakit Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sejumlah pasien dibantu tenaga medis melakukan evakuasi untuk keluar gedung rumah sakit. Keadaan kala itu diliputi kepanikan dan mencengkam. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Maumere. Masyarakat berhamburan keluar rumah hingga memenuhi jalan raya. Kepanikan juga melanda sejumlah pegawai kantor pemerintahan di Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Kuatnya getaran membuat peringatan tsunami sempat dikeluarkan oleh BMKG dan dicabut 2 jam kemudian. BMKG juga mencatat beberapa kali gempa susulan pasca gempa utama. Gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar atau patahan aktif di Laut Flores. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi mekanismenya adalah geser. Jadi gempa bumi, saya ulangi, gempa bumi ini terjadi akibat adanya patahan geser atau strike slip. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,4 yang melanda wilayah NTT pada Selasa 14 Desember. Peringatan tsunami ini dikeluarkan di sejumlah wilayah seperti NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Margiono mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring terdapat kenaikan permukaan air laut setinggi 7 cm. Kenaikan terjadi di Stasiun Tidegaugereo dan Marapokot, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, berdasarkan kesaksian warga di Kabupaten Buton bernama Alinda, air laut naik begitu cepat. Hal ini membuat warga yang tinggal di pesisir berlarian ke tempat yang lebih tinggi. Kepala BPBD Buton, Manafu, mengakui bahwa air laut mengalami kenaikan hingga 20 cm. Sementara itu, warga di Kabupaten Flores Timur mengaku melihat banyak buih putih yang muncul di permukaan air laut. Tak hanya itu, sejumlah batu juga dilaporkan berguguran. Atas kondisi ini, warga sempat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan pihaknya telah mencabut peringatan dini tsunami. Dwi Korita mengatakan pencabutan dilakukan selang 2 jam setelah gempa. Pencabutan peringatan tsunami ini juga sesuai dengan SOP yang berlaku. Masyarakat pun diminta kembali ke rumah setelah kondisi tenang. Meski begitu, masyarakat tetap diminta untuk waspada. Alat pengukur muka air laut dari Badan Informasi Geospasial menunjukkan adanya kenaikan muka air laut setinggi 7 cm di stasiun Tide Gauge Badan Informasi Geospasial, yaitu stasiun Reo dan stasiun Marapokot, Nusa Tenggara Timur. Hingga pukul 13.20 yang saat ini kita sudah pukul 13.24. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menyolatkan jenazah politisi Abraham Lunggana atau Haji Lulung di Masjid Jami Al-Anwar, Jakarta Barat pada Selasa 14 Desember.
Selain Anies Baswedan, kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah pihak, termasuk Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dalam keterangannya, Anies mengungkapkan bahwa Haji Lulung merupakan sosok putra Betawi. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu Lulung di saat-saat terakhirnya. Dalam kesempatan tersebut, putra Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana menyampaikan permohonan maaf atas nama sang ayah. Guruh juga menyampaikan rasa terima kasih atas kebaikan kerabat dan masyarakat menjelang hari-hari terakhir sang ayah. Seusai disolatkan, jenazah Lulung kemudian dimakamkan di TPU Karet Bifak. Sebelumnya, Lulung tiba di rumah duka seusai dinyatakan meninggal dunia pada Selasa 14 Desember pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sekitar 500 pelayat pun berebut agar dapat ikut membopong peti keranda Haji Lulung. Warga pun terus melantunkan kalimat tauhid setibanya jenazah Haji Lulung tiba di rumah duka. Seusai keranda masuk ke dalam rumah duka, pagar rumah Haji Lulung segera ditutup secepat mungkin. Diketahui sebelumnya, Haji Lulung mendapatkan perawatan karena sakit jantung. Ia dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta selama beberapa hari. Pada 4 Desember 2021, kondisi kesehatannya belum juga stabil. Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Harapan Kita, Isman Firdaus, menyebut pihaknya saat itu masih memantau kondisi almarhum. Iswan mengatakan Haji Lulung telah menjalani perawatan sejak 24 November 2021 lalu. Menurut Isman, kondisi Haji Lulung bahkan sempat menurun. Ya tentu kami sangat berduka cita atas meninggalnya Haji Lulung ya, Umum Bamus Betawi, mantan anggota DPR RI, mantan wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Beliau adalah tokoh yang sangat baik dan sahabat ini. Banyak kelompok, banyak kalangan ya, kita semua kehilangan. Mudah-mudahan husnul khotimah insyaallah ya. Dan kita semua bisa meneruskan ya perjuangan daripada Haji Lulung untuk ikut membangun masyarakat Betawi ya, yang terus dapat berkontribusi untuk warga Betawi dan tentu kota Jakarta. Pak, sosok Haji Lulung seperti apa di mata Bapak? Iya, saya sangat mengenal beliau sejak lama, orangnya asik ya, ceplas-ceplos, baik ya. Kemudian terus berjuang, selalu membela teman ya, dan selalu membangun silaturahmi dengan semua. Apakah bakal melayat Pak ke rumah duka? Ya. Pak, momen berkesan apa yang paling nggak bisa dilupain sama beliau Pak? Ya, saya pernah berkunjung ke kantornya, ke markas ya, pernah beraktivitas dengan berbagai kegiatan dengan beliau ya, banyak sekali hubungan-hubungan yang selama ini kami jalin dengan baik. Terakhir ketemu kapan Pak? Waktu itu ada kegiatan ya. Kenapa? Nanti ya, orangnya. Oke. Terus baca tempo.co. Kasus pemerkosaan belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat telah mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar pelaku diberikan sanksi tegas oleh pihak berwajib. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau P3A, Igusti Ayu Bintang Darmawati dalam keterangannya pada Selasa 14 Desember. Ayu menyampaikan Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian PPPA untuk berkoordinasi lintas sektoral. Presiden Jokowi menilai bahwa kasus ini butuh perhatian khusus karena dinilai kejahatan luar biasa.
Terkait dengan penanganan korban, Ayu mengatakan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah bertindak cepat. Ia menyatakan bahwa korban merupakan tanggung jawab bersama. Seperti diberitakan sebelumnya, guru pesantren Heri Wirawan telah memperkosa sebanyak 12 orang santriwati. Sebanyak 8 diantaranya melahirkan anak, bahkan 1 orang menjalani 2 kali persalinan. Dalam melancarkan aksinya, Heri melakukannya di sejumlah tempat seperti pesantren, apartemen, hotel, dan base camp. Tak hanya itu, pelaku juga mengeksploitasi korban demi keuntungan. Diketahui peristiwa dilakukan sejak 2016 hingga 2021. Atas perbuatannya, kini pelaku sudah disidang dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Tentunya terkait dengan kasus ini, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya hadir kemarin di Jawa Barat ini, walaupun kita tahu penanganan kasus ini sudah ditangani dengan sangat amat baik oleh teman-teman beserta jajarannya di Jawa Barat ini. Bapak Presiden memberikan bagaimana kita pemerintah negara hadir dengan memberikan tindak tegas. Nah, salah satunya sudah dikawal oleh Bapak Kajari, nanti Bapak Kajati, nanti Bapak Kajati yang akan menyampaikan kesepakatan yang kita laksanakan pada hari ini terkait dengan korban. Kalau terkait dengan ketemu korban, saya kemarin sudah ketemu dengan korban juga, ya, yang ada di Bandung. Ya, kita sudah diskusi mendalam kepada korban. Tapi dalam kesempatan ini saya juga mohon kepada teman-teman, pada teman-teman, tidak hanya kepada teman-teman media, demikian juga kepada masyarakat dan penanganan kasus ini, justru Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi lintas. Syukurnya Bapak Kajati sudah bertindak cepat ya untuk kita bisa melakukan rakor ini, dan terkait dengan kebutuhan daripada korban itu kita harus mengawal secara tuntas, apalagi dalam hal pemenuhan hak dasar anak. Anak-anak ini kan kebanyakan korban ini kan masih kebanyakan anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita bersama dalam hal pemenuhan hak dasar anak-anak ini. Yang pasti kami jelaskan kepada teman-teman semua, Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat serius dalam kasus ini untuk kita mengawal baik penegakan hukum kepada terdakwa untuk bisa penegakan hukum yang seberat-beratnya, kemudian karena ini sudah kejahatan yang luar biasa, kemudian juga terkait dengan korban, kita harus memberikan pendampingan semaksimal mungkin kepada para korban. Kasus Heri Wirawan, guru pesantren yang memperkosa belasan santriwatinya belakangan tengah menjadi sorotan banyak pihak. Aksi Heri yang hingga membuat beberapa korban melahirkan anak dinilai sangat bejat. Tanya itu, pelaku juga mengeksploitasi korban demi keuntungan. Saat ini pelaku sudah ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung sejak 28 September 2021. Sempat beredar di media sosial foto pelaku dengan wajah babak belur. Dalam foto yang beredar, nampak wajah Heri pada bagian mata sebelah kanan, lebam dan sedikit membengkak. Namun ternyata diketahui bahwa foto tersebut hanyalah editan. Kepala Rutan Kelas 1 Bandung, Rico Steven, mengungkapkan Heri Wirawan kini dalam kondisi baik. Sejak ditahan hingga kini Heri Wirawan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama seperti warga binaan yang lain. Rico menegaskan meskipun warga binaan lainnya sudah mengetahui yang bersangkutan berada di antara mereka, namun sejauh ini tidak ada gejolak maupun intervensi, baik fisik maupun psikis yang diterima oleh Heri. Ia pun menjelaskan sebagaimana warga binaan lainnya yang tengah menjalani proses peradilan, Heri ditempatkan dalam kamar blok tahanan sejak 12 Oktober lalu. Disinggung terkait beredarnya foto yang diduga merupakan wajah dari Heri yang tampak dalam kondisi babak belur, Rico memastikan bahwa kondisi dalam foto tersebut tidak benar adanya. Sebab pada Senin pagi, tepatnya pada 13 Desember, dirinya telah memastikan langsung kondisi dari Heri dan sempat berbincang sesaat di mana kondisi yang bersangkutan baik-baik saja. Rico menambahkan Heri akan menjalani proses persidangan ke-7 atau lanjutan pada 21 Desember nanti.
Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pesinetron dan juga model Rizky Nazar atas kasus narkoba. Rizky Nazar ditangkap di kediamannya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 13 Desember malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin, Rizky dinyatakan positif narkoba jenis ganja. Dari tangan Rizky, polisi mengamankan barang bukti ganja seberat 1 gram dari kediamannya. Disebutkan bahwa saat ditangkap, pria berusia 25 tahun itu tengah mengisap ganja. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan menyebut Rizky tidak melakukan perlawanan saat penangkapan berlangsung. Saat ini Rizky Nazar tengah diperiksa intensif di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, polisi saat ini juga memburu pengedar atau penjual ganja. Sebelum Rizky Nazar, Polda Metro Jaya telah menangkap 2 artis lainnya, yakni Bobby Joseph dan Jeff Smith. Meski begitu, polisi memastikan penangkapan Rizky Nazar tidak berkaitan dengan 2 artis tersebut. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang ditangkap kemarin itu atas nama Rizky Nazar. Ya, Rizky Nazar, usia 25 tahun, Islam, artis. Ya, kemudian ditangkap. TKP-nya itu di Jalan Munggang, Kelurahan Balai Kambang, Kramat Jati, ya, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Yang bersangkutan pada saat ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis ganja, ya. Kemudian barang bukti yang diamankan itu ganja dengan berat kurang lebih 1 gram, ya. Kemudian saat ini sedang dilakukan juga akan menggunakan narkoba jenisnya yang berbeda, ya. Demikian, ya. Terima kasih, ya. Kesorotan lainnya, Tribuners, seorang pria tunawicara berinisial YM berusia 31 tahun ditemukan tewas mengenaskan di wilayah Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 9 Desember. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian membekuk pelaku pembunuhan berinisial AS berusia 20 tahun selang sehari setelah penemuan mayat korban di wilayah Bandung. Motif pelaku yakni ingin menguasai harta benda korban. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka ternyata memiliki hubungan sesama jenis dengan korban. Korban dan pelaku mulanya berkenalan melalui aplikasi MiChat sejak 26 November 2021. Sejak saat itu tersangka AS kerap menginap di rumah korban. Pembunuhan itu telah direncanakan tersangka sejak Rabu 8 Desember saat orang tua korban harus pergi ke rumah sakit lantaran sakit. Mengetahui bahwa kedua orang tua korban tidak berada di rumah, kemudian muncul niat tersangka untuk menguasai barang-barang milik korban, diantaranya motor, uang, hingga perhiasan. Kemudian pada Kamis 9 Desember, sekira pukul 2 dini hari, tersangka mengambil pisau di dapur lantai atas, kemudian menyimpan pisau tersebut di bawah lemari kecil. Sebelum melakukan aksinya, korban dan pelaku disebut berhubungan seksual pada Kamis dini hari. Setelahnya, pelaku langsung menusuk tubuh korban sebanyak 11 kali. Seusai membunuh, tersangka membawa barang-barang milik korban, berupa HP Oppo, uang tunai di dalam dompet, beberapa cincin, perhiasan, serta STNK motor Beat. Tersangka lantas kabur ke Bandung, Jawa Barat menggunakan motor milik korban. Kini akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP. Tersangka pun dapat terancam hukuman mati. Tersangka sebagai pelaku daripada pembunuhan berencana disertai dengan pencurian, sehingga tersangka disangkakan, ya, terhadap kejahatan yang dilakukannya, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan atau pasal 365 KUHP, dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun penjara. Demikian rekan-rekan.
Sebuah sentra gade swasta di Jalan Muhammad Kahfi 2, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan disatroni oleh perampok pada Senin 13 Desember. Dalam melakukan aksinya, perampok yang berjumlah 1 orang itu menyekap 3 karyawan di toilet. Seorang saksi mata mengatakan perampok masuk ke pegadaian swasta tersebut saat hendak ditutup sekitar pukul 8 malam. Sebelum beraksi, perampok tersebut telah melakukan pengintaian di lokasi sejak Senin siang. Tak hanya itu, pelaku juga sempat memesan minum di warkop tempat saksi mata berjualan. Beberapa jam setelahnya, pelaku masuk ke dalam ruko Indogadai. Saat itu, rolling door sudah setengah tertutup dan 3 karyawan di dalamnya sudah bersiap hendak pulang. Beruntungnya aksi itu berhasil digagalkan oleh warga dan juga polisi. Seorang polisi kemudian melepaskan 2 kali tembakan peringatan sebelum akhirnya melumpuhkan pelaku. Perampokan di ruko Indogadai itu berhasil digagalkan setelah terpergok anggota polisi yang sedang berpatroli. Aksi penangkapan pelaku juga terekam dalam video amatir warga dan viral di media sosial. Diketahui pelaku sempat mengambil sejumlah barang seperti laptop dan ponsel yang dimasukkan ke dalam tas. Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Pak Wakapolres Metro Jakarta Selatan, rekan-rekan media semuanya. Hari ini saya beserta Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan pengungkapan kasus perampokan yang disertai dengan penyanderaan ya dengan menggunakan senjata airsoft gun. Kasus ini terjadi semalam ya, tepatnya pukul 20.05 waktu Indonesia Barat ya di Jalan Muhammad Kahfi 2 ya, nomor 17 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, kejadian ini sempat viral di media sosial ya, dan banyak juga yang sudah melihat video kejadian tersebut ya, karena pada saat kejadian ya ini pelaku menggunakan senjata airsoft gun sehingga ini sempat viral, bahkan terdengar ada bunyi letusan senjata. Dari kejadian ini rekan-rekan ya bisa saya sampaikan bahwa tersangka sudah bisa diamankan ya. Ini inisialnya adalah D yang tadi kita perlihatkan, umur 22 tahun. Kemudian ini korbannya adalah pegawai Indogadai. Jadi ini nanti akan saya sampaikan bagaimana kronologi singkat dan modusnya ini ya. Korban ini adalah pegawai Indogadai, ada 3 orang di situ. 3-tiganya perempuan. Yang pertama UKH usia 21 tahun, kedua DNA usia 20 tahun, ketiga SR usia 23 tahun. Ya, kemudian ada saksi-saksi yang sudah diperiksa, yaitu saksi yang ada TKP, yaitu 2 anggota polisi yang kebetulan saat itu sedang berpatroli. Adapun modus daripada kegiatan ini yang dilakukan oleh tersangka adalah dia pura-pura ya akan menggadaikan laptop Acer dan juga HP Oppo miliknya di tempat pegadaian tersebut. Ya. Kemudian kronologi singkat ya untuk rekan-rekan ketahui bahwa dengan berpura-pura menggadaikan barang elektronik miliknya tersebut, yaitu laptop dan juga HP, kemudian dilayani oleh salah satu korban, yaitu nama SR. Warga di sekitar Gunung Welirang yang berada di perbatasan Malang, Mojokerto, dan Pasuruan, Jawa Timur digegerkan dengan fenomena alam tak biasa di atas gunung. Dalam rekaman video yang beredar, tampak gunung tersebut memunculkan asap berwarna merah disertai kilatan petir. Munculnya fenomena awan merah disertai kilatan petir membuat warga khawatir dengan status gunung tersebut. Terlebih belum lama ini Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur sempat mengalami erupsi. Dari laman magma.esdm.go.id, Gunung Welirang saat ini berstatus level 1 atau normal. Laporan aktivitas Gunung Welirang terakhir kali tercatat pada Minggu 12 Desember 2021, periode pukul 00 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Dalam periode tersebut, PVMBG mencatat ada 1 kali gempa hembusan dengan amplitudo 1,5 mm dengan durasi 43,7 detik. Selain itu juga ada 1 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 5 mm dan lama gempa 5,9 detik serta 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 2 mm 9,4 detik dan lama gempa 68,5 detik.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang memberikan penjelasannya soal awan merah yang terjadi pada Senin 13 Desember malam. Melalui akun Twitternya @bpbd_malangkota, fenomena tersebut merupakan cuaca ekstrim yang berasal dari awan cumulonimbus. Fenomena tersebut lumrah terjadi jika siang hari terasa terik, maka sore hari akan muncul awan cumulonimbus. BPBD Kota Malang juga menyebut fenomena tersebut adalah satu di antara fenomena optik atmosfer. Koordinator Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Timur, Taufik Hermawan menerangkan, fenomena yang menggegerkan warga ini adalah fenomena yang biasa terjadi. BMKG mendeteksi banyaknya pertumbuhan awan CB atau cumulonimbus di sekitar Gunung Welirang. Awan CB merupakan salah satunya awan yang dapat menghasilkan petir. Awan kemerahan yang muncul disebabkan adanya pembiasan cahaya matahari oleh partikel-partikel yang ada di atmosfer, sehingga menghasilkan energi yang rendah dan gelombang panjang serta muncul warna kemerahan. Taufik mengungkapkan semakin rendah posisi matahari dari garis cakrawala, maka semakin rendah pula cahaya merah yang dicapai. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap memantau informasi dari laman resmi agar terhindar dari isu yang tidak benar. Presiden Joko Widodo langsung menelepon Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi begitu mendengar keluhan dari para petani. Momen ini terjadi saat kunjungan Presiden Jokowi ke Temanggung, Jawa Tengah pada Selasa 14 Desember. Dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Presiden saat itu melakukan dialog dengan para petani seusai masa menanam bawang merah. Dialog santai itu dilakukan di sebuah saung dengan suasana penuh keagraban. Saat itu Jokowi mendengar keluhan para petani yang enggan menanam bawang putih. Pasalnya, setiap kali panen, harga bawang putih justru turun akibat masuknya impor saat panen. Dalam sambungan teleponnya, Mendak memastikan pada Presiden Jokowi akan mengirimkan tim untuk segera melakukan pengecekan. Pada Januari lalu, Jokowi juga menyinggung tingginya nilai impor beberapa komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jokowi mengungkapkan pada beberapa komoditas volume impor bahkan mencapai jutaan ton, misalnya gula, bawang putih, hingga kedelai. Halo Pak Menteri. Siapa Pak? Pak Menteri, ini saya dengan para petani di Temanggung. Keluhan mereka semuanya sama. Pada saat panen bawang putih, bawang merah, bawang putih maupun bawang merah itu impornya justru masuk. Keluhannya selalu itu. Nggih. Sebentar, bawang putih, bawang merah. Bawang putih, benar, bawang putih. Bawang putih. Betul. Nggih. Nggih. Enggak, yang ini apa? Yang di sini enggak, saya nanam bawang merah ini, agak confuse tadi. Jadi di sini juga ada bawang putihnya. Tapi pas panen, keluhan mereka sering nggak mau nanam lagi karena harganya jatuh, impor anunya pas masuk gitu. Itu aja anunya. Gitu. Ini di Kecamatan Bansari, Pak. Mana? Bansari. Iya. Bansari. Di Kabupaten Temanggung. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.